by text-nya ini, tidak usah terlalu ini. Dan kita perlu lihat bahwa di dalam perusahaan ini ada dua proses yang berlaku, yaitu proses perakitan dan proses pemolesan. Dua proses ini penting. Di mana proses perakitan ini dia punya waktu paling banyak 60 jam. Jadi tidak boleh 61, tidak boleh 65. Yang boleh adalah 60 dan di bawahnya. Boleh dilakukan 20 jam, boleh karena masih di bawah 60 jam. Boleh dikerjakan selama 59 jam, 12 menit, boleh. Karena dia masih di bawah 60 jam. Sedangkan untuk proses pemolesan itu maksimal kerjanya adalah 48 jam. Ini adalah pembatas 60 jam dan 48 jam. Pembatas untuk proses perakitan dan proses pemolesan. Ini penting, kita harus pahami dulu soalnya sebelum kita melangkah ke teknik perhitungan. Nah, informasi yang didapatkan bahwa untuk menghasilkan satu meja, ya, satu meja, ya, kalau meja kita umpamakan X, untuk satu X dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Sedangkan untuk satu kursi atau satu Y itu 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan, ya. Sedangkan laba atau Z, ya, itu untuk Z untuk komponen X atau meja adalah $8, dan untuk komponen Y atau kursi itu adalah $6. Nah, ini dulu yang kita harus pahami soal-soal ini. Harus dipahami, tidak bisa kita baca lurus begitu saja. Kita harus pahami apa sih yang menjadi pembatas dari soal ini. Apa yang perlu diperhatikan. Titik kritikalnya di mana? Itu perlu kita lihat kembali. Ya. Sebelum melangkah yang lain, kita harus paham dulu soalnya. Nah, kalau sudah paham seperti tadi, kita mulai membuat dia punya simbol matematis. Ya. Kita buat komponen meja, kita umpamakan X, komponen kursi kita umpamakan Y, ya. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk perakitan maksimal 60 jam. Ya. Dan 60 jam ini dia bisa menghasilkan 4 meja dan 2 kursi. Ya. Kalau untuk pemolesan juga itu 2 meja dan 4 kursi, dan pekerjaan mesinnya tuh hanya mampu bekerja selama 48 jam. Lebih dari itu tidak bisa lagi. Nah, sedangkan diketahui keuntungan satu meja adalah $8 dan keuntungan satu kursi adalah $6. Yang saya sebutkan tadi, meja adalah X dan kursi adalah Y. Oke, di mana laba ini dia merupakan, kita simbolkan sebagai Z. Nah, sampai sini dulu. Apakah kalian bisa? Artinya masih bisa diikuti? Sampai Bisa, sini. Pak. Bisa. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana membuat program liniernya. Ingat, di dalam program linier itu ada perpaduan antara komponen X dan komponen Y. Ya, kita ambil di sini fungsi ini. Ya, kita ambil fungsi Z, ini adalah 8X tambah 6Y. Pak, di sini kan cuma 8 tambah 6. Iya kan, kita sudah bilang bahwa untuk meja dia komponennya adalah X, untuk kursi adalah komponen Y. Sehingga Z sama dengan 8X tambah 6Y. Itulah menjadi fungsi tujuan, adalah fungsi Z. Ya. Dengan pembatasan ini, 4X tambah 2Y, 2X tambah 4Y. Nah, sini. 4X tambah 2Y harus lebih kecil atau sama dengan 60.
60 angka tertinggi di sini untuk fungsi ini. Dan juga untuk fungsi pemolesan 2x tambah 4y harus lebih kecil atau sama dengan 48. Tidak boleh lebih dari 48. Maka dibuatlah begini. Kita buatkan fungsi ini sudah dapat ya. Ini fungsi ini sudah dapat. Nah, stabilonya dulu ya. Kemudian itu fungsi tujuan sudah dapat. Fungsi perakitan kita buat ini. Dan fungsi pemolesan kita buat ini. Nah, kalau ada pertanyaan ya dari soal begini, buatlah program linear untuk fungsi pemolesan. Berarti kamu fokus ke pemolesan saja. Fungsi pemolesan adalah 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 48. Ini ya. Di mana angka x dan juga angka y dia lebih besar atau sama dengan 0. Nah, 4 ini cuma 4 baris tapi penjelasannya 10 menit. Bagaimana? Masih bisa ikuti? Sampai di sini masih mengerti? Iya Pak, bisa. Bisa ya? Jadi saya ulangi. Ini dia tidak terlepas dari ini. Harus dia ini dibuat berdasarkan ini. Tabel ini. Jangan salah meletakkan angka-angka ini. Jangan salah. Ini dapat dari mana? Baca dari soal. Sini. Ya, perakitan ada, pemolesan ada. Nah, perakitan ada 2 jam ini. 4 jam perakitan, 2 jam pemolesan untuk meja. 1 meja 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Kita lihat. Nah, 1 meja adalah perakitannya 4 jam dan pemolesannya adalah 2 jam. Begitu. Ya. Untuk kursi perakitannya 2 jam dan pemolesannya 4 jam dengan keuntungannya adalah $6. Itu cara baca tabelnya. Ya. Nah, kalau kita sudah punya fungsi ini, fungsi tujuan, kita punya fungsi perakitan, kita punya fungsi pemolesan, kita coba bermain di angka-angka untuk mendapatkan berapa sih nilai X dan juga berapa sih nilai Y dari masing-masing fungsi ini. Kita ambil pertama, fungsi perakitan dulu. Ya kan? Tadi kan 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Kita rubah dia menjadi persamaan. Kalau kita rubah dalam menjadi persamaan, simbolnya harus sama dengan. Kita rubah yang ini menjadi persamaan. Ini kan pertidaksamaan. Ya. Begitu. Dia menjadi persamaan dulu. Nah, kalau sudah ada begini, ya, kita coba umpamakan X sama dengan 0. X ini kita umpamakan sama dengan 0. 4X, ini X kita umpamakan sama dengan 0. Kalau 4X sama dengan 0, kira-kira berapa sih nilai Y-nya ini? Dari persamaan ini. Nah, kita masukkan nilainya. 4X tambah 2Y sama dengan 60. 4 kali 0 tambah 2Y sama dengan 60. Di dalam hukum matematika, berapapun angka, jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. A kali 0 hasilnya adalah 0. 3 juta kali 0 hasilnya adalah 0. Ya, itu hukum matematika. Jadi 4 kali 0 hasilnya adalah 0, ditambah 2Y sama dengan 60. Bisa sama aja kita tulis bahwa 2Y sama dengan 60. Karena 2Y ada tambahnya adalah 0. 0 tambah 2Y menjadi 60. Sama saja dengan 2Y sama dengan 60. Kalau 2Y adalah 60, berapa nilai Y-nya?
Nilai Y didapatkan dari 60 dibagi dengan 2 ini. 2 ini dari 2 ini sama. Ya, 2 ini sama. Lihat, 2 ini adalah sama. Jadi nilai Y adalah 30. Nah, bisa kita katakan ketika nilai dari persamaan ini, jika nilai X-nya adalah 0, maka nilai Y-nya adalah 30. Maka nilai X adalah 0 dan nilai Y adalah 30. Nah, sebelum melangkah ke yang berikut, kita yang angka ini kita masukkan dulu di grafik. Kita buat grafiknya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, tadi nilai X adalah 0, di sini titiknya. Nilai Y adalah 30. Di sini titiknya, pasang titik di sini 1. Ya. Itu masih 1. Ya. Untuk perakitan itu masih ada yang hitung yang lain lagi. Nah. Oke, sudah 0,30 kan? Nah, sekarang angka yang tadi ini, persamaan yang tadi ini, kita umpamakan lagi Y adalah 0. Tadi kan kita sudah umpamakan. Jika jika X 0, berapakah nilai Y? Nah, sekarang kita coba putar dia lagi. Jika yang dinolkan adalah Y, berapakah X-nya? Kita umpamakan. Masukkan dia ke persamaan. 4X tambah 2 kali 0 sama dengan 60. 4X tambah 0 sama dengan 60. 4X sama dengan 60. Karena 4X tambah 0, ya. 4X sama dengan 60. Berapakah nilai X? Sama dengan 60 dibagi 4. Dapatnya berapa? 15. Jadi, kalau nilai Y adalah 0, maka X-nya adalah 15. Ya kan? Nah, begitu. Tadi kalau X-nya adalah 0, Y adalah 30. Tetapi kalau Y adalah 0, X-nya adalah 15. Sehingga angka X dan Y adalah 15 dan 0. Nah, ini kita masukkan lagi di titik keduanya. Ya. Tadi kan 0 dan 30, ini titiknya nih. Yang berikut adalah nilai X adalah 15 di sini. Y adalah 0. Titiknya di sini. Tarik garis lurus. Inilah namanya garis linear, garis lurus ini. Ini garis lurus nih. Ini belum ada ya, nilai titik D belum ada. Antara titik yang satu ini dengan titik 2 ini kita tarik garis lurus. Itu menjadi garis atau fungsi perakitan. Garis linear untuk fungsi perakitan. Ya. Bagaimana? Sampai sini jelas tidak? Silakan dijawab. Ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Kemudian yang berikut. Tadi kita sudah bicara, kita sudah hitung-hitung untuk fungsi perakitan. Kita sudah dapatkan dia punya garis linear untuk fungsi perakitan. Sekarang kita coba hitung untuk mendapatkan fungsi pemolesan. Bagaimana caranya? Cara kerjanya seperti tadi. Kita pakai yang kedua ini. Ya. Kita jadikan persamaan sehingga 2X plus 4Y sama dengan 48. Kita umpamakan lagi. Umpamakan ininya X adalah 0. Berapa nilai Y-nya? Hitung dapatnya ini. Ya. Jika X-nya 0, Y adalah 12. Masukkan titik. Jika X-nya adalah 0, maka Y adalah 12. Di sini titik satunya. Oke. Cari titik kedua. Sekarang kita umpamakan Y adalah 0. Masukkan rumus kayak tadi ya. Dapatnya berapa? X-nya adalah 24, Y adalah 0. Masukkan dia. Nilai X adalah 24 ini. Sumbu X dia cari 0 sampai 24. Titik di sini. Y adalah 0. Tarik dari garis pertama ke garis yang ini. Titik pertama ini ke titik yang kedua untuk pemolesan. Tarik garis lurus. Inilah garis linear untuk proses, untuk fungsi pemolesan. Ya, kita sudah dapat.
sudah dapat dua garis linear, yaitu garis linear untuk perakitan dan garis linear untuk fungsi pemolesan. Nah, pertemuan di antara dua pertemuan atau persilangan di antara dua garis linear ini, itulah yang dinamakan perpotongan yang sangat berpotensi sebagai nilai set tertinggi. Dari perpotongan ini ke sini, ya warna biru ini, inilah adalah daerah-daerah yang diarsir untuk potensi-potensi keuntungan. Ya. Nah, kita sudah masukkan di grafik ini kan. Apakah sampai di sini saja? Tidak, kita harus menghitung berapa sih keuntungan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Ya. Maksudnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tertinggi, berapa meja dan berapa kursi yang harus diproduksi oleh mebel tersebut, PT Troya, ya. Nah, berapakah nilai D? Berapakah nilai X dan nilai Y untuk titik D? Ya, kita hitung dia. Untuk mendapatkan nilai D, kita masukkan tadi persamaan untuk perakitan dan persamaan untuk pemolesan. Di sini saya agak hati-hati ya, agak pelan. Kita masih bicara ini dulu, yang ini belum dulu. Ya, kita masih masukkan. Kita harus mengeliminasi, menghilangkan. Kalau mengeliminasi kan menghilangkan. Nah, 4X tambah 2Y sama dengan 60. Itulah persamaan untuk perakitan. 2X tambah 4Y sama dengan 48, itu adalah persamaan untuk apa? Untuk pemolesan. Nah, karena ini kita harus mengeliminasi, kita harus menghilangkan apakah itu X atau Y. Dengan cara bagaimana? Kita kurangi. Kalau 4X kurang 2X, apakah bisa hilang? Tidak bisa hilang. Karena 4X kurang 2X sama dengan 2X, masih ada 2X. Yang satu lagi, apakah 2Y kurang 4Y langsung 0 atau langsung habis? Tidak, karena masih ada min 2Y, masih ada angka. 4Y kurang 2Y kurang 4Y sama dengan minus 2Y. Nah, bagaimana caranya untuk bisa dihilangkan? Kita bantu dengan cara apa? Ya, kita harus bisa samakan antara, kita contoh ini saja, 2Y dan 4Y ini kita jadikan sama-sama menjadi 4Y. Bagaimana caranya? Ini kalau dikali 2 dapatnya 4Y, ini kali 1 tetap 4Y, sehingga nanti kalau 4Y kurang 4Y habis dia. Begitu. Sampai sini jelas? Halo? Iya Pak, iya Pak. Bisa ya? Ini hanya alat bantu. Mungkin nanti ada di sini mungkin dia harus kali 4, di sini kali 3 kah? Begitu. Tetapi bukan hanya ini yang dikalikan, harus semuanya. Ini kali ini. Ini juga harus semua kali ini. Nah, dapatlah ini. Ya. Ya, setelah dikalikan, nah, ini yang kita dapat. Ya kan? Ini yang kita dapat. Rupanya 4Y sama dengan 4Y. 4Y kurang 4Y habis. Iya kan? Betul tidak? Nah, tadinya 4X tambah 2Y sama dengan 60, karena dikali 2 semuanya, dia menjadi 8X tambah 4Y sama dengan 120. 60 kali 2 juga 120. Di bawahnya karena dikali 1, angkanya tetap. 2X tambah 4Y sama dengan 48. Oke. Kita hilangkan, karena ini proses eliminasi. Berarti harus ada satu item yang dieliminir, dihilangkan. Apa? Ini. Yang sama ini pasti hilang.
Ini 4Y, ini 4Y. Ini tandanya kurang. 4 kurang 4 sama dengan 0. Ya. 8 kurang 2, 8X kurang 2Y. 8X kurang 2X sama dengan 6X. 120 dikurang 48 dapatnya 72. Sehingga nilai X adalah 72 per 6. X sama dengan 12. Ya. Kalau sudah dapat X sama dengan 12, ya coba kita masukkan angka X itu ke persamaan tadi. Ya. Ini X-nya sudah 12, kita masukkan di salah satunya. Kita ambil saja 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kita masukkan X ini adalah 12. Ya. 2X tambah 4Y sama dengan 48. X-nya adalah 12 dikali 2 tambah 4Y sama dengan 48. 12 kali 2 sama dengan 24 tambah 4Y sama dengan 48. Nah, di sini perhatikan semua. Ya. 24 tambah 4Y sama dengan 48. Kita harus menggabungkan yang sama. Yang sama bagaimana? Di sini ada komponen Y-nya. Di sini hanya angka biasa, ini angka biasa. Maka angka biasa harus ketemu dengan angka biasa. Karena ini 24 ini adalah angka positif, kita pindahkan ke sini dia menjadi negatif. Ya. Sehingga 4Y ya. Ini kan dipindahkan nih. Dipindahkan ini sehingga tersisa 4Y. 4Y sama dengan 48 ini dikurangi 24 karena ini 24 ini positif, pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan ini. Ya. Dia menjadi berubah simbol menjadi negatif. 4Y sama dengan 48 kurang 24. Ya. 4Y sama dengan berapa? 48 kurang 24, ya 24. Berapakah nilai Y? 24 bagi 4 sama dengan 6. Sehingga titik D ini dia ada di koordinat 12. Ya. S-nya 12 dan Y adalah berapa ini? 6 kah? Ya, Y adalah 6. Sama persis. Ya. Kalau di sini skalanya sama dengan skala ini, pasti akan dapat sama. Titik D. Nah, kita dapatlah sudah. D itu berada pada koordinat X-nya 12, Y adalah 6. Sampai sini bagaimana? Masih bisa diikuti? Halo, sudah pusing nggak? Ya, Pak, berapa? Sedikit kepala panas kayak kan hujan dingin jadi kasih kepala panas sedikit. Ya Pak, siap. Oke. Kunci untuk tertarik dengan matematika tuh jangan takut duluan. Yang penting bisa ikuti, tenang, dimaknai. Oh, jalannya begini ya, begini. Oh, ya kemarin saya salah di sini. Kemudian yang kedua, jangan terburu-buru. Cermati pelan-pelan. Butuh kesabaran memang matematika ini. Oke, saya lanjut ya. Setelah didapatkan koordinat ini, maka praktis kita sudah punya nilai. Untuk titik A ini adalah 0,0, X 0, Y 0. Titik C ini adalah X-nya 0, Y 12. Titik yang ini adalah X0, Y 30. Titik yang ini adalah X-nya adalah 15, Y adalah 0. Titik ini adalah X-nya 24, Y adalah 0. Titik ini adalah X adalah 12, Y adalah 6. Ya. Tetapi tadi kita sepakati, yang akan kita fokus adalah yang daerah warna biru ini. Sehingga kita bermain di titik 1, ini, titik 2, titik 3, dan titik 4. Ya. Nah, kita coba hitung dia punya peluang keuntungan. Dengan cara bagaimana kita masukkan angka persamaan untuk nilai Z, fungsi tujuan. Ya. Kita masukkan ini. Z sama dengan 8X tambah 6Y.
Kita masukkan tiap titik. Tadi titik A, X adalah 0, titik Y-nya adalah 0. Titik D, X-nya adalah 12, Y-nya adalah 6. Kita masukkan angka-angka itu. Kita mulai dari titik A. Jika dia punya titik A itu adalah koordinat 0, 0 dan 0, bukan 0,0, tapi 0 dan 0. X-nya ada 0, X-nya adalah 0, Y adalah 0. Berapakah nilai Z-nya? Nilai maksimalnya, nilai keuntungannya berapa? 8 kali 0 tambah 6 kali 0, hasilnya ada 0. Adalah 0. Karena berapapun angka dikali 0, hasilnya adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. Clear? Sekarang kita lihat titik B. X-nya adalah 15 dan Y adalah 0. Z sama dengan 8 kali 15 tambah 6 kali 0. 6 kali 0 hasilnya 0. 8 kali 15 sama dengan 120. Clear di titik B. Sekarang titik C. Untuk nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 12. Kita masukkan angkanya. 8 kali 0 ditambah dengan 6 kali 12. Berapapun angka dikali 0, hasilnya adalah 0. 6 kali 12 sama dengan 72. Titik C clear. Titik D 12 dan 6. X-nya 12, Y adalah 6. Maka nilai Z-nya adalah 8 dikali 12 ditambah dengan 6 kali 6. Atau coba hitung kurang lebih dapatnya 132. Di antara angka-angka Z ini, Z titik A, Z-nya adalah 0. Titik B, Z-nya adalah 120. Titik C, Z-nya adalah 72. Titik D, Z-nya adalah 132. Inilah yang merupakan angka maksimal, nilai maksimal. Sehingga kita masuk pada kesimpulan, titik yang menghasilkan laba terbesar adalah $132 di titik D. Ya. Jadi, meja yang dibuat atau meja yang diproduksi adalah sebanyak X adalah meja, Y adalah kursi. 12 meja dan 6 buah kursi untuk mendapatkan laba yang maksimal. Itulah kesimpulannya. Bagaimana? Gampang kan?